ini kayaknya ada unsur bukan gaib, tapi unsur mutasi. Dia mau kita cari sebenarnya, yaitu adalah salah satu makhluk yang memang bisa dibilang yang paling ditakutkan sama suku Naha itu di sana. Wahila itu ya? Itulah Wahila. Awalnya kan masa gue juga ngeliat dia berbulu, tapi kok manusia berbulunya agak lebat. Ngerti gak sih? Legend bilang sih butuh bantuan gak? Tapi kalian siap lihat yang sadis gak? Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi dari kita yang menjadi orang Bali. Yeay! Cak 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 cek 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 cak cek. Enggak temenan sama Eli. Jadi guys, kita baru aja liburan tadi dari Bali. Jadi ini adalah mungkin konten pertama kita yang sesuai dengan tema kita seperti biasanya, memakai baju adat Bali. Yeay! Dan baju ini disponsor oleh siapa, Jess? Kak Tia Yurai. Aku biasa manggilnya Kak Ayu. Thank you ya, Kak Ayu. Kita baru sempat makainya malah di Jakarta ya. Iya. Kita nggak sempat pakai di Bali gitu kan. Gak apa-apa, bagus dong buat konten. Bener-bener. Nah itu tuh ada vlognya tuh beberapa ya, kalau nggak salah ya. Kita akhirnya buat vlog pertama kita perjalanan kita di Bali ya. Bang mundurin dikit bang, boleh bang? Nah biar Jaselinnya kelihatan gitu dong. Kan jadi cantik pandangan gue. Kalau Bang Adam kan jadi gimana gitu ya. Jadi pandangan laki. Gitu. Nah kalau kayak gitu kita hari ini mau ngonten apa sih Kak Bo? Nah kita sebenarnya ini ada kayak sebuah tema yang agak tertunda sih ya dari sebelum kita liburan kemarin ya. Ini sebenarnya kita nggak tahu kalau dari segi ceritanya sih ataupun dari kasusnya, sebenarnya kasus ini termasuk yang ya sebenarnya simple sih. Kita kalau mungkin secara logika ya kita sudah bisa mungkin menyimpulkan gitu kan, yaitu adalah sebuah misteri yang berada di lembah Nahani. Jadi lembah Nahani ini tuh berada di Northwest Territory di negara Kanada sendiri nih, ya kan? Yang dimana lembah Nahani ini memang lebih ke arah kayak geopark gitu ya, yang dilindungi dan sampai sekarang pun juga bisa dibilang tidak boleh dimasuki sembarangan lah gitu. Tapi dalam hal sejarahnya sendiri, ini banyak banget sejarah-sejarah kelam ataupun cerita-cerita yang agak lumayan misterius gitu sih. Dan ini yang akan kita kuak ya. Ceritanya seperti apa, mungkin detailnya, tapi kita bumper dulu lah. Let's go. Oke, jadi alkisahnya ini terjadi nih pada tahun 1900-an ya. Malah bisa dibilang mungkin sebelumnya juga sudah terjadi. Tapi yang baru kabarnya tersiarkan juga ataupun menjadi viral dan menjadi sebuah legenda, yaitu adalah tentang perjalanan dari 3 bersaudara MacLeod. Widih ya, bener ya bacanya MacLeod ya? MacLeod ya. Betul-betul. Karena nih 3 bersaudara MacLeod ini nih jalannya meleot-meleot. Iya aja bukannya yang dipenggal nggak mati-mati itu. Itu apaan? Highlander Duncan never. Umur ketahuan gue. Highlander. Namanya Duncan MacLeod gitu. Oke. Umur ya? Iya aja lah. Kayaknya gue waktu masih kecil jadi nggak tahu banget ya. Lewat itu di Bali. Itu layak bang. Layak itu tuh yang Riak. Ayo kamu, aku lapar. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi nih ketiga saudara MacLeod ini nih intinya mungkin detailnya kalian bisa tahu lah ya di Google ataupun mungkin di YouTube kalian bisa cari tahu lebih detail lah perjalanan mereka. But the point is 3 orang MacLeod ini nih kesana tuh untuk mencari sebuah peruntungan, yaitu adalah emas-emas yang bergelimang lah intinya di situ. Karena tersirat kabarnya di lembah Nahani ini banyak banget istilahnya ya material-material mineral yang cukup berharga untuk bisa dijadikan uang-uang lah untuk
ketiga orang bersaudara ini. Dan mereka pun akhirnya melakukan perjalanan itu ke Lembah Nahani. For the first time mereka berhasil selamat. Walaupun akhirnya emas yang mereka temukan benar-benar bertemu, akhirnya hilang begitu saja di sebuah sungai. Karena memang ya ada kejadian lah, intinya kecelakaan kecil. Dari situ ketiga orang bersaudara ini akhirnya kembalilah ya kan ke Lembah Nahani ini. Tetapi si sang saudara satunya ini nih, si siapa sih namanya? Charlie. Si Charlie ini nih agak-agak punya feeling yang gak enak gitu kan. Karena ketika di Lembah Nahani pas pertama kali kok ada yang merhatiin gitu loh ketika mereka sedang berpetualang di sana lah gitu. Dan dari situ pun mereka sudah memberitahu kedua orang bersaudara ini untuk kayak udahlah cukup lah, Mas Untung kita selamat. Walaupun mereka hanya membawa sedikit emas sih yang ada di kantung-kantungnya ya kan, kantung jaket dan lain-lainnya seperti itu. Kantung. Ya itulah. Dan akhirnya si dua orang bersaudara ini nih, si dua orangnya ini yang bernama Willy yang agak-agak bebel nih kayaknya nih emang nih. Si Willy dan juga Frankie ini akhirnya nekat ke sana berdua, tapi bersama lagi seorang adventurer lain lah, anggaplah seperti itulah ya, yang sevisi misi dengan mereka berdua. Charlie tidak ikut dan alhasil ternyata mereka tidak ada kabar sampai berminggu-minggu kemudian. Dan akhirnya dari situ Charlie mencari tahu keberadaannya, dan ternyata keberadaan mereka sudah naas sekali. Salah satu itu sudah seperti kayak apa ya, di sebuah tenda dengan kepala putus, tidak ada tapi clean cut ya Bro Will, clean cut. Dan satunya lagi terbakar. Apa kebalik ya? Oh, kepalanya putus terbakar. Wah, dan badannya juga kalau nggak salah ya. Plus juga satunya lagi kalau nggak salah kepalanya putus juga, clean cut juga, tapi kenapa gitu. Dan yang satu lagi si Robert kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Pokoknya ada 5 kejadian ya. Iya, ini yang pertama. Nah, inilah yang pertama kali menjadi cikal bakal ituannya. Nah, dari situ barulah yang si Robert itu tulang belulang doang. Dan akhirnya dia berspekulasi ya bahwa ini kayaknya sih terjadi sebuah hal yang mencurigakan lah. Nah, dari situ pihak polisi pun juga akhirnya kayak pasrah aja ya kan? Iya, pihak polisi cuma bilang kalau nggak kedinginan, binatang buas, dehidrasi, ya kayak gitu-gitu. Dan pokoknya menyalahkannya binatang. Cuaca, iya. Nah, dan kepala putus itu tuh binatang lah istilahnya. Tapi nggak mana mungkin binatang dimakan binatang kepalanya kayak clean cut gitu loh ya kan? Iya. Istilahnya seperti itu. Walaupun memang tulang belulangnya bisa jadi sih ya gitu kan. Tapi kalaupun kita belum masuk konten, tapi kalaupun itu mesti algojo sih. Karena kalau diiris nggak bisa clean cut. Tandanya harus kuat kan? Iya, either orang yang kuat banget atau goloknya yang spesial banget itu. Betul. Kalau mau orang ya, kita kan belum scan ini. Nah, di daerah Northwest Territory ini nih ada suku asli yang ada di situ bernama suku Naha, tapi dia agak lebih ke arah pinggiran lah, dalam artian sudah di tempat yang memang banyak populasinya. Dan dari suku Naha sendiri nih memang melarang untuk orang-orang asing untuk masuk ke dalam area sana lah ya, ke Lembah Nahani ini gitu kan. Karena mungkin ada kepercayaan dan lain-lain. Dan di sana kabarnya katanya ada makhluk mitologi ataupun sejenis, nggak tahu lah. Mereka menyebutnya kayak ada seekor monyet putih besar ataupun juga ada serigala putih besar gitu loh. Yang mereka sebut adalah Wahila karena double E jadi Wahila kali ya. Wahila. Nah, itulah yang digosipkan ya bagi orang suku pedalaman di suku Naha inilah, kurang lebih seperti itu. Dan itulah kejadian pertama. Dan ternyata gimana Bro Will? Terjadi 5 berentetan kejadian seperti hal yang sama ya. Iya. Mereka semua bertujuan sama, demi untuk mendapatkan emas yang di situ. Semuanya yang 2 terakhir search and rescue. Oke. Ya, sama, hilang. Semuanya. Bentar, gua lihat contekan dulu. Pokoknya yang 2 terakhir itu yang tahun 1926 tuh ada tim ahli kegiatan outdoor, salah satunya ahli berburu, itu hilang. Mungkin bahkan belum sampai mencari emas, baru cuma sekedar eksplorasi daerah situ. Dan yang paling terakhir tahun 1945 itu juga, nah ini mungkin nyari emas. Tim SAR mencari, nggak ada. Akhirnya tim SAR membatalkan ini search and rescue-nya karena terlalu banyak suara binatang menyeramkan. Search-nya itu kan by mans kan. Kalau misalnya 5 orang search and rescue terus ada binatang buas, ya itu bukan search and rescue dong namanya, kayak membahayakan tim SAR-nya. Jadi dibatalkan. Betul. Dan bisa dibilang nih ya, Lembah Nahani ini sebenarnya kayak kembaran lembahnya gitu. Ada Lembah Nahani dan lembah kembarannya adalah yaitu adalah belum. Ada Nahani dan juga Nahitu. Oh iya, itu boleh. Benar. Ada juga lembah yang selalu benar, namanya adalah Nahia. Betul juga tuh.
Nahani, nah itu, nah iya. Kamu mau Habis dari terjun Bali power kita menurun ya. Habis dari Bali power kita menurun. Nah next, jadi kurang lebih seperti itulah ya. Mungkin ada juga kejadian-kejadian kayak Martin Jokerson yang hilang. Terus juga ada Annie Leforte ya, Ami ya, namanya Annie Leforte yang hilang juga. Terus malah Annie Leforte ini sempat kayak ditemukan, bukan ditemukan ya. Jadi ada seorang yang lu bilang tadi kan ya, adventurer atau rescue team yang ngecek ke sana. Kayak pada malam hari itu kayak ngecek gitu. Apa ada kayak ada suara kayak orang tuh kayak ngelempar, apa sih, ngelempar batu gitu. Iya, Lempar batu. Pas dilihat itu cewek. Nah, ceweknya itu ternyata mirip dengan Annie Leforte yang Iya. sempat hilang itu, ya kan? Yang hilang itu kan. Heeh. Dicari hilang tapi kok mukanya beda, kayak ketahuan malah kelihatan sedih, muram gitu loh, bukannya malah senang dan malah kabur gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi Ani ini udah sempat ditemukan. Belum. Terus yang tadi mukanya sedih? Nah, itu Gini, ditemukan tapi orang dia itu kabur. sebenarnya orang daerah setempat. Kan ada gimana sih, kayak foto-foto dicari orang hilang gitu kan. Nah si orang ini senang juga bercamping di lembah Nahani situ. Terus dia ngeliat malam-malam yang diyakini siluet entah makhluk halus entah orang beneran ngelempar batu dari ujung sungai kan. Begitu dilihat penampakannya kok mirip sama yang dicari orang hilang itu. Gitu. Dan Tapi akhir nggak yakin tuh orang beneran atau bukan. Tapi di rescue team sendiri akhirnya dia ngelaporkan ke polisi kan kejadian tersebut. Dan bener nggak sama kayak nih foto yang dicari itu, bener sama gitu kan. Dan itu masih misteri sampai sekarang gitu. Dan kejadian ini ya terus berlanjut lah ya, sampai akhirnya pun ya udahlah, lembah ini memang dijadikan kayak geopark gitu. Dan dari pemerintah sendiri Kanada sudah melarang untuk datang ke daerah situ. Tapi alasannya lebih ke arah karena itu adalah kayak yang apa ya, alam yang dilindungi lah, tempat konsep apa, geopark yang dilindungi, kurang lebih seperti itu gitu sih ya. Nah itu dari kisahnya sih kurang lebih. Sebenarnya kalau kita secara logika ya, kalau gue sebagai orang normal mungkin itu bisa jadi kayak ada suku pedalaman di sana gitu kan ya, dan lain-lain yang dimana memang sangat-sangat tertutup, ataupun ada suku kanibal juga. Karena mengingat bahwa korban pertama ini yang pertama kali tersiar itu ya, dan menjadi viral pada zamannya itu tuh kayak ya tinggal tulang belulang aja gitu kan. Tadinya kan ada yang makan gitu kan. Tapi balik lagi ya, memang sudah dari zaman dahulu banget yang terkenal itu adalah sosok si Wahila inilah. Dan tugas kita adalah mencari apa sih, kita coba mencari fakta, apakah benar itukah seseorang manusia real yang memang apa ya, yang membuatnya menjadi seperti itu, ataukah memang ada unsur goib. Karena di sana pun sendiri dengan ciri khasnya setiap lembah yang datang ke sana tuh ya, siapapun itu ya kepalanya hilang aja gitu lah. Kenapa harus kepalanya hilang gitu kan? Apakah karena mereka pemakan kepala gitu, atau memang itu untuk menandakan bahwa lu jangan macem-macem, jangan kesini gitu kan, untuk mencari uang dan segala macamnya. Walaupun kalau menurut gue ya, until now, kalau kita membawa perlengkapan senjata yang lengkap, kalau itu manusia ya bisa aja lu dapat emas cuy di sana gitu kan. Bisa aja Gitu aja. Tapi kan sekarang kan mesti izin dulu ke sana, nggak bisa karena udah dilindungi pemerintah gitu. Untuk tempat yang dilindungi nggak bisa diambil begitu aja kekayaan alamnya. Gitu sih ya. Udah, kurang lebih dari situ dari gua, mungkin dari tim bisa deduksi astral. Mari kita mulai. Oke, kita mulai deduksi astral. Kenapa tadi gue banyak ngobrolin tentang yang pertama ya kan, kabar ini tersiarkan juga ataupun viral karena hanya mereka berdua yang memiliki foto secara original gitu kan ya. Tanpa ada, maksudnya istilah official lah, itu memang foto dari McLeod bersaudara gitu kan. Walaupun si carinya nggak ada fotonya juga sih gitu kan. Tapi kedua orang ini nih ya, menurut yang gue baca juga dan YouTube internasional selain YouTuber Indonesia, yang gue baca memang dua orang itu tuh foto aslinya gitu kan ya. Jadi mungkin itu yang bisa dimulai dari sesi deduksi kita ya kan. Mungkin lu bisa dapat memorinya, mungkin kita bisa ATI memori dari mereka juga, ataupun langsung nanti memori kita ATI ke secara present ke tempat dari lembah Nahaninya gitu sih. Pasti astral ada lah ya, pasti ya kan, apalagi tuh kayak alam gitu juga gitu kan gitu. Bang Adam biasanya udah ngeluarin ini nih, udah ngeluarin mantranya nih, osi gitu. Ini yang kanan siapa namanya? Lupa. Yang kanan. Itu ada dua foto ya, yang sebelah kiri itu tuh yang di handphone kalian itu adalah si Frankie, yang kanan Willy. Nah, mungkin kalian bisa ambil deduksi astral dari situ, entah dari memori atau Aku mau manapun. tanya dulu dong. Apa? Bagaimana perasaan Anda mendeduksi pria yang namanya sama seperti Anda? Asik. Apakah sama-sama gila harta? Konsentrasi gue buyar langsung. Ntar ya. Oke, nah gue mulai dari foto yang ini nih. Nanti editor ngasih. Yang kiri kan namanya Frankie McLeod,
dan McLeod, sorry kalau gue pronounce salah. Yang kanan kan William McLeod gitu kan. Feeling gue nih ya dari abstract memory yang lebih dulu itu yang kanan, yang William McLeod. Oh, yang kanan William. Iya, yang lebih close up, yang matanya lebih tajam, yang rambutnya belah pinggir bukan belah tengah. Yang jadi ada memori kayak dia duluan gitu, terus dia kayak pengen ngasih warning ke saudaranya, tapi ya telat. Terus gue ngeliat ada vision abstrak api, dan yang binatang buas gue nggak yakin, tapi yang api kenceng, terus ada abstrak emosi ini, kayak shock. Tentunya dia yang dibakar dong ya? Bukan, apinya ini bukan dia dibakar, kayaknya kalau dari abstrak memori, api itu pengen dipakai bagi dia nih, oleh dia si William McLeod ini untuk mengatasi apapun yang mengancam nyawanya waktu itu. Gue belum bisa lihat yang menghilangkan nyawa dia itu apa, gue belum bisa tahu. Tapi kayak dia tuh kayak gini loh, api mana? Api, fire. Dia tuh pengen pakai itu untuk mengatasi situasinya. Dia shock banget. Lucunya, entah gara-gara dia westerner ya, dari memorinya gue nggak ngerasa dia takut shock karena itu gaib. Beda kan kalau kita takut karena gaib atau takut karena sesuatu yang kita tahu. Kayak kita takut karena gempa bumi, takut karena maling, takut karena rampok. Beda sama kita takut karena sepi. Rasa fear-nya, energinya beda. Nah ini energinya dia shock, panik, takut, tapi kayak kelihatan mata jelas. Jadi I don't think ini something yang gaib sih, kalau dari deduksi awal ya. Baru sampai situ gue. Oke. Jess, dapat? Orang sih yang punya kerja. Maksudnya yang punya kerja? Aku juga punya kerjaan orang kok. Maksudnya punya proyek. Oke. Maksudnya lebih ke arah ini manusia sih, pelakunya. Bukan gaib. Ya, pelakunya manusia. Ya sampai kalau gaib bingung juga sih. Itu jenis apa yang bisa menggal kepala orang? Nah, itu kalau kamu lihat nggak bentukan orangnya gitu? Kayak emang suku. Badannya agak besar. Hitam apa bule apa Caucasian atau memang kulitnya gimana ya? Dia bukan hitam tapi. Jangan lihat Bang Adam dong. Aku nggak lihat Bang Adam. Oh enggak ya. Enggak. Aku aja sih pengen nyebut Bang Adam memang. Iya sih. Kan Kulitnya, jadi orang Bali. Kulitnya sekakbo deh, tapi lebih putih dikit. Oh, dan mungkin dia agak merah sedikit. Dia kan juga Eropa kali ya kulitnya. Tapi bukan European white gitu. Terus kayak udah mengenal banget area itu sih manusianya. Area si area lembah Nahani itu. Dia udah mata-matain juga. Aku sempat ngelihat dia kayak di. Udah sering ya? Maksudnya udah kayak sering mata-matain mereka kegiatan menguasai medan. Iya, dia menguasai medan bener. Coba kamu lihat deh, agak dia rambutnya panjang sih. Konteks settingsnya. Kenapa? Iya. Pantesan. Dia bukan terang siang beneran kan? Bukan. Kalau siang atau malamnya aku nggak tahu. Tapi pokoknya yang aku lihat dari sudut pandang matanya dia itu dia ngelihat. Ini sudut mata pandang mana yang kamu lihat? Si pelaku apa si korban? Pelaku ya. Kakak ini lagi jalan gitu, kakak beradik ini gitu. Nah terus aku sempat lihat kayak batu-batu, terus ininya air. Ada batu-batu, terus ada air. Kakak adik berdua itu jalan. Nah dia ini ngamatin dari sudut pandang ketiga. Tapi di antara kayak semak-semak atau pohon-pohon yang itu rindang gitu. Yang dilihat berdua apa bertiga? Karena kan ada orang yang namanya Robert ya kalau nggak salah ya. Gue lupa deh atau siapa yang ngikut juga kan akhirnya kan bantuin. Karena si Charlie nggak mau ikut akhirnya. Ketemu nggak sih sosok satu lagi? Nggak tahu ya. Soalnya misahin kayak kali ya, misahin diri ya? Nggak tahu. Soalnya itu agak apa ya? Nggak terlalu jelas karena mata kita kayak kena daun-daun gimana? Iya hijau. Kakak lihat hijau-hijau. Ya, dia lagi pikir bola mata hijau ternyata. Bukan. Lagi hide seeking dia. Dia lagi itu. Terus ada lagi? Appearance-nya kan apakah terus, telanjang sih, dada kepala, gitu kan? Yang matanya nyala, di kepala ada darah. Hah? Matanya nyala maksudnya? William McLeod. Yang kanan. William McLeod. Iya, yang kanan. William itu dia di kepalanya ada darah. Lah ya kan udah dipenggal dong. Apa dipukul dulu ya mungkin ya? Nggak tahu, pokoknya aku sempat lihat. Mungkin dia dipukul dulu sih, nggak mungkin langsung dipenggal dulu gitu nggak sih? Terus tadi aku sempat lihat, aku nggak tahu ini korban yang keberapa.
tapi ditusuk. Jadi dari atas kepala sampai ujung kaki itu dia ditusuk atau diikat gitu ya. Nah, dibawa gitu. Oh, ini udah beda korban kali ya? Nggak tahu. Tapi dibawa terus dibakar. Oh, ini udah memori ya? Memori, dibawa terus dibakar. Tapi korbannya apa aku nggak jelas. Oh. Korbannya yang mana nggak jelas. Dimakan gak tapi? Karena ada satu korban yang tulang belulang doang. Iya, nggak tahu ya. Dibakar sih. Ada api unggun. Terus Itu emang rame dong? Rame. Suku ya? Iya, suku rame. Iya, yang aku lihat gitu. Sebenarnya dibilang bukan Kaukasoid enggak juga ya, karena kulitnya bukan yang hitam keling gitu loh. Lebih Jangan mungkin kayak ngeliat ke suku, Adam dong. Kan saya sudah hitam juga. Wait, dia punya pistol Siapa? William McLeod. Pastinya dong. Gua Kan ngeliat ada mereka pistol. berburu kan. Kan berburu dia. Pantes. Kalau revolver ya? Nggak tahu. Kayaknya revolver nih. Dia nggak ngechat Tiba-tiba gua gue sih. dapet vision lagi. Selain dia nyari fire, maksudnya kayak api. Gak tahu bener. Dia orang mana sih? Pokoknya abstraknya Orang Kanada. api. Terus dia kayak ngambil revolver gitu. Pantes. Jangan-jangan itu maksudnya. Bukan. Fire tuh maksudnya api. Kayaknya buat penerangan. Makanya tadi kakak nanya itu kejadiannya kapan. At the same time dia punya revolver. Kelihatan banget. Agak panjang. Bukan revolver yang pendek ya. Yang barrelnya agak panjang kok. Yang 3 gitu, yang 3 gitu ya? Apa 2? Hah? 2 selongsong. 2 selong. Oh enggak revolver tuh pistol. Oh. Kalau yang selongsongnya 2 itu shot. Beda. Ini kita mau coba connect ke salah satu arwahnya nggak? Nanti dulu kita deduksi dulu kali ya. Ya udah. Deduksi dulu aja. Cuman nanya aja. Iya, boleh sih, boleh. Ya ini aku mau coba ini sih, kan tadi kan kita sempat validasi ya, ngobrol validasi mengenai perawakan dari pelaku, yaitu orang suku. Nah, kayak agak putih tapi dekil ya, putih gimana ya? Bukan coklat sih. Kalau ke Kabo itu kayaknya terlalu coklat juga Iya. sih memang sih. Dia putih dekil. Memang, Maksudnya gue putih dekil, Bang. enggak, bukan. Kita Maksudnya, ngebahas Oh, dianya. oknum pelaku. Iya. Oknumnya ini. Bang. Gitu. Kalau Dan- gue kan lebih ke coklat itu agak putih tapi dekil Iya, gitu ya. dekil. iya, kayak bukan kalau putih bule kan putih Iya, banget iya, tuh, iya, ya kan? bersih. White gitu kan. Nah ini bukan gitu, dan dia agak kemerahan kulitnya. Tapi merahannya bukan freckles sih yang aku lihat, kayak Itu emang kulitnya Merah karena tonnya dia ini agak- kali. Apa mungkin namanya? karena kejemur matahari kali ya. Bukan kejemur matahari juga. Kan dia kan di tempat yang dingin juga. Lembah. Oh iya Ya bisa kan? jadi, bisa jadi. Bisa jadi kan dia juga namanya kalau keseringan kena apa dingin kan dia memerah kan. Gitu. Iya mungkin begitu. Dia jadi agak kemerahan. Bisa jadi sih. Mm-mm. Oke. Terus apa lagi? Jas, apa Bang Adam? Bang silakan Bang. Langsung aja ke Kak Adam. Oke, kalau gue lihat dari jenazahnya bang, dari 4 kasus, berapa kasus? 5 kasus ya. Gue ngerasa ini sebuah ritual cara pembunuhan dari pihak suku dalam. Rata-rata kalau gue pelajarin suku-suku orang dalam itu kalau menghabisi musuhnya itu biasanya menghilangkan kepalanya. Sebagai Simbolik. sebuah simbolik biasanya setahu gue ya, Untuk jadi kayak simbolik. apa ya? Pialanya bener Iya, sih Bang. piala kemenangan kayak gitu itu biasanya harus kepalanya hilang sih biasanya. Ini biasanya kebanyakan suku. Mike. Oh iya. Kebanyakan suku-suku orang dalam sih. Ini masih tradisional punya sih. Adat-adat kayak gini, adat ritualnya bisa dibilang kayak gitu. Itu satu. Kedua, gue juga sefrekuensi sama si Jason. Gue ngerasa kayak ada gerombolan orang lebih dari satu. Nah gerombolan orang yang konteksnya tuh kayak dia ini tebing ya. Nah dia di tengah-tengah nih kayak ngeliat. Tapi ada beberapa orang gitu loh. Yang scouting ya. Iya. Terus kayak membawa kayak sesuatu kayak apa ya? Kayak tongkat tapi Runcing ya? bukan runcing, kayak gede gitu. Ada mungkin ada yang runcing juga. Tapi ada yang kayak gede kayak buat mukul gitu. Tajam apa Enggak, lebih ke arah tumpul tapi gede. tumpul ya, Kayu, tapi terbuat dari kayu. Gua kayak rasa mace gitu lah ya. Iya, itu. Mace juga. zaman dulu. Nah, tapi kalau gua rasain lagi bang, secara memori, ini kayaknya ada beberapa oknum. Jadi misalkan dalam sebuah suku, kayaknya memang ada oknum yang jahatnya. Oh, Enggak tribe memang, jahatnya. iya bukan memang Si suku itu. full dari suku itu sendiri. Kayaknya memang ada oknumnya. Itu sih yang gue rasain. Itu aja sih baru dari gue. Dan sama tambahin lagi untuk fisiknya gue rasa banyak bulunya sih. Setuju. Banyak bulunya, maksudnya berewokan mungkin. Oh iya Kayak kayak kurus lah gitu loh.
Oh, bukan yang rapih gitu ya, kayak Viking kan rapi tuh walaupun itu kan kadang nggak diikat, diapain gitu kan. Ini kayak ya udah brewok Iya, aja. brewok gitu. aja. Wah, tipe Aileen tuh. Ya kali, ya kapan? Jadi dari salah satu gerombolan itu gue memang ngerasain ada demon sih. Jadi kayak dia punya Tuhan sendiri secara ritual agamanya dia. Ya, kalau gitu udah pasti mereka animisme sih ya. Iya. Kok animisme sih? Gue Iya, ngerasa bener. ada Lu ngeliat ada yang matanya hijau gak sih? belum. Gue dari tadi gue ngeliat ada yang matanya hijau ya. Gue cuman ngerasain ada sesosok hitam di gerombolan itu, tapi satu doang yang kayak memang ngejagain mereka lah. Itu sih yang gue rasain. Maksudnya bosnya tuh yang jagain. Demon, astral. Kita ngomong astral, tapi gue rasa ini demon sih. Itu yang ngebuat dia mungkin jadi lebih brutal, lebih apa gitu ya. Dan gue rasain oknum ini nggak ada perasaan belas kasihan gitu loh. Suku-suku kayak nggak mikirin. Kalau kita kan mau ngebunuh orang mikir dulu kan. Kalau ini kayak bener-bener nggak ada filter lagi. Nah di situ dia, pertanyaan gue adalah memang untuk ngejaga tempat itu atau memang buat hobi? Bukan hobi ya? Gue rasa lebih ke dua-duanya. Mungkin cari sesuatu, mungkin makanan, tapi plus membersihkan mungkin area dari biar tetap orang luar lah ya. Orang luar ya. Untuk ya mereka pikir itu mengancam mereka, tapi bingung juga sih pikiran orang-orang dalam sih. Ya mereka punya caranya sendiri dan bahasanya sendiri juga ya. Nah pertanyaan dari gue ini selanjutnya adalah mereka memakan makanan itu nggak sih, manusia itu apa kanibal juga nggak sih? Gue nggak ngerasain sih, lebih ke konteksnya kayak digantung doang sih. Oh digantung doang ya? Iya, gue belum ngerasa, mungkin nggak tahu pas kita ATI, tapi pas gue dapetin beberapa memori itu cuma kayak digantung, gitu loh, kayak jadiin pajangan. Ya piagam lah. Iya, kalau kita ngomongin kanibal, berarti harusnya berapa proses yang gue pelajari, harusnya itu diculik dulu bang. Mereka diculik, biasa kan, nah diculik baru dikonsumsi, dibakar. Nah ini kan nggak di tempat di crack gitu, di tempatnya. Jadi kan soal kalau dimakan kan nggak mungkin. Betul. Iya. Karena kalau ngomongin soal kanibal sendiri ya, kanibal ini sangat dekat dengan Deniba. Yuk lanjut, Jesse Island gimana? Nyanyiin aja Kabo. Ya selanjutnya deduksi kamu gimana? Dari aku ya. Maafkan aku. Sebenarnya aku ngerasa kalau dari foto ini yang dua bersaudara, itu yang kanan, yang William itu ya lebih nggak terima sih. Yang William ya? Iya, dan aku memang yang kanan ya? Iya, sekelebat memang melihat ada dar. Boleh ngomong itu gak sih? Ya udahlah. Tolong diganti ya Aldo. Jadi melihat saus tomat. Melihat saus tomat. Saus sambal. Ya, tolong ditulis ya Aldo, saus tomat sama dengan DARAH. Intinya gitu ya. Sedangkan kalau yang sebelahnya ini, saudaranya yang ini, dia si Frankie. Iya, si Frankie itu kayak lebih legowo. Kok legowo? Karena dia nggak sadar dia nggak ada. Nggak tahu sih, tapi perasaannya. Ya udah bunuh aku. Bukan gitu, maksudnya lebih ya udahlah. Apa dia nggak tahu? Apa dia lebih diem di punya kayak langsung one shot gitu loh? Mungkin makanya dia lebih legowo karena nggak tahu. I think dia tahu deh. Apakah dia tahu deh? Gimana kan dari tadi Jesselyn juga kayaknya lebih ke arah si Willy ya. Dia yang di tapi yang lebih nggak terima memang si William ini. Coba gue tanya dulu ya. Setuju. Ya gimana maksudnya? Lu sempat memang lu merasakan ya? Lu merasakan nggak? Terima. Coba ya. Iya, penasaran sama Frankie sih. Apakah benar selegowo itu dia? Lebih legowo sih yang aku. Apa karena dia udah tahu resikonya? Dalam artinya yang lebih nggak terima, yang lebih dendam tuh yang si William memang. Oke. Dan tadi ada energinya. Jesselyn sempat ngedetect, sempat bilang juga kita ngobrol sama arwahnya. Emang kamu ngerasa masih ada di bumi? Nggak tahu sih. Ini aja aku lagi search juga ya. Cuman berasa emang alarm yang nyala tuh dia. No, dia kayaknya masih di bumi tapi bukan di daerah situ. William McLeod ini. Pokoknya aku berasa kemungkinan terkonek dengan William itu kayaknya cukup besar. Bisa. Ketimbang Frankie ya? Iya, kalau Frankie memang udah lebih lega memang. Mungkin dia udah ikhlas kali, udah ke atas kali maksudnya. Lebih ikhlas. Gak ngerasa ini tuh karena gak masih di bumi. Masih. Siapa? Kayaknya feeling gue. William. Iya, masih. Lu juga berasa. Iya, tapi bukan di lembah itu, di perkotaan. Ya, fix, confirm. Lagi mabok-mabokan. Secara syaratnya tuh
penyakit hatinya lumayan banyak sih bang. Iya. Jadi nggak diterima juga ya? Jadi ada gua buka aib dia loh. Nggak apa-apa bang, ayo bang. Intinya dia tipikal orang yang memaksa ke perempuan, ngerti kan? Apa tuh namanya Mas Wil yang bahasa penggantinya itu apa? Enggak, gue nggak mau ngomong. Ituan paksa apa Ya, namanya? memaksa perempuan, mau nggak mau. Nah, gitu memperkuat. Ruda paksa. Ruda paksa. paksa. Dia orangnya pernah melakukan itu. Sering. Ada beberapa kali. Ini masuk ke dalam ya konsep penyakit hati. Pantesan gue ngelihat kondisi dia di sebuah perkotaan yang banyak ceweknya. Iya. Oh, udah jadi hantu begitu aja ya, udah jadi arwah ya, tetap aja ya. Soalnya dia maksa, Bang. Bukan sama-sama suka. Gue curiga deh dari tadi kenapa gue ngelihat hal ini terus ya. Betul, kayaknya mereka gue mau ngomong mati susah banget ya. Betul, kayaknya mereka meninggoynya karena apa? Karena fisik. Tapi gue curiga deh. Ini kayaknya ada unsur bukan gaib, tapi unsur mutasi. Jadi gue dari tadi ngelihat terus-terusan Mutilasi atau mutasi? mutasi, mutant. Oh. Jadi kayak terus-terusan kakak ngelihat sebuah bentuk kayak entah human, entah animal, gede, tapi kok kayak human, tapi kok berbulu. Nah ini bro, mungkin Matanya bisa jadi. hijau, men. Jadi gini nih guys. Nah itu yang juga menjadi bingung. salah satu yang Matanya kita mau cari. hijau. Sorry itu yang mau kita cari sebenarnya. Yaitu adalah salah satu makhluk yang memang bisa dibilang yang paling ditakutkan sama suku Naha itu di sana. Wahila itu ya. Itulah Wahila. Sosok itu yang mau kita cari Gue sebenarnya. cuma sempat ngelihat mata hijau. Kayak ngintip mereka dari itu. Gue pikir kan Jesslyn bilang itu tadi part daun. of tribe tadi apa bukan? Maksudnya part dari suku itu apa? Gue nggak tahu, tapi kayaknya ini mutasi deh, mutasi genetik. Kayak dia hidup berdampingan ya dengan suku itu sih kelihatannya. Apakah itu astral apa? Enggak, ini Real? fisikal. Tapi Oke. kayaknya harusnya nggak begini deh. Ini Yang entah gua- kerusakan genetik atau apa. Sorry Mas Wil, gue nambahin. Gue juga bingung. Awalnya kan masa gue juga ngeliat dia berbulu. Tapi kok manusia berbulunya agak lebat. Ngerti gak sih? Jadi bingung gue nih. Enggak kok, kalau yang menghabisi ininya yang tadi aku lihat kan manusia tadi. Aku sempat Iya, ngomong manusia. sama Kak Adam Tapi off kamera. badannya tuh aneh. Ngerti? Iya. Atau mungkin Soalnya gue udah berkali-kali atas sama Tuhan gitu ya, tunjukkan kebenaran, tembak energi. Terus-terusan gue ngelihat abstrak ini, abstrak mutasi kayak sebuah kelainan genetik. Kayak gini bukan? enggak Beda ya? Itu mah Kalau Itu dia terlalu kayak manusia ini. bang, Iya. tapi berbulu gitu loh. tapi Bulky itu kan ya badannya, Wahila bulky. ini adalah sebenarnya adalah memang lebih Nggak ada ekornya serigala. kok, gue nggak ngeliat Nah ekor. sebenarnya lebih serigala ya. Enggak sih. Tapi ada gosip juga memang sebenarnya itu seekor monyet. Nah kalau ngomongin soal monyet itu kan bentukan dan badannya hampir sama kayak manusia. Bisa jadi itu sebenarnya manusia tapi mutasi bener kata Bro Willy. Tapi warna putih. Dua kemungkinan sih. Kalau dari sains mungkin itu mutasi genetik ya. Itu yang disebut mutan. Itu mutan ya itu tuh. Mutan yang asli ya. Mutan di- asli. Atau ya Oh, aku lihat sih Anak yang Tebo. hijau itu. enggak, itu definisi mungkin siluman. Siluman itu kan orang yang ngelmu tapi corrupted, nggak berhasil gitu loh. Kabul. Itu. Soalnya dia bisa ini kok, aku sempat ngelihat dia kayak serak gitu. Jadi dia ngebuka daun, itu bunyi serak gitu. Jadi Ya, aku fisikal. rasa iya fisik Bukan gaib. sih. Kurang lebih kayak orang purba, ngerti? Iya. Kayak orang purba ya kan? Mirip. Tapi mungkin yang salah. Ya bener ada salah genetik lah kalau mungkin salah. Nah, Cuma kesalahan dua genetik. sih sangkaan gua. Either itu memang mutasi genetik, nggak tahu apa penyebabnya, atau yang satu itu definisi kategori siluman. Tapi gua nggak yakin. Lebih ke 70% mutasi genetik nih kayaknya ya. Kalau siluman kan ya enggak ya rumus masih asis apa ya? Panduannya enggak dong mas. Iya. Kalau siluman kan berhubungan dengan dunia lain ya, supranatural energi tuh. Kalau ini kan Maksud lebih gua, ke mutan. Iya. gue bilang 30% itu siapa tahu ada kemungkinan kayak orang itu ngelmu salah terus badannya jadi hancur. Efek istilahnya hukum karma. Lu ngelmu di luar jalur Tuhan Kayaknya terus enggak badan deh. lu hancur. Makanya gue bilang cuma 30%. Gue ngerasain itu 70% kayaknya mutasi Nah, genetik. gue setuju Lebih ke dengan arah itu. mutant sih. Mutant ini definisi mutant ini. Kayak pernah kan ada di masuk Enggak, Google gua nggak nanya malu. Sendiri nih. kayak pernah kan definisi mutant itu adalah gue bukan saintis sih, tapi misalnya di National Geographic orang yang lahir dengan 2 kepala gitu kan, mohon maaf ya, terus atau yang gue punya temen dulu yang jempolnya 2 gitu, itu kan mutasi sebenarnya. Nah ini Selain mutasi jempol ada yang 2 nggak? ada mata ya kan, Oh iya benar. lubang hidung, ya, kuping gitu.
tangan. Iya. Yang lain. Berpikir positif ya guys. Ada yang satu nggak pertanyaannya? Berpikir positif. Ada ya, nggak yang guys. satu? Bingung lu jawabnya lu. Hidung. Iya, hidung ini. Mulut ya. Mulut pun 2 tuh, atas bawah kan. Itu Itu bibir, bukan mulut. Mulut cuma 1. Oke, nah selanjutnya apalagi yang kalian temukan? Apakah kalau gitu langsung aja kita masuk ke sesi ATI Ya, atau pemanggilan dulu yang arwah tadi dari sana? Enaknya gimana? ATI dulu. ATI terus manggil si ini. Iya. Katanya mau kemana tujuannya? Gimana Langsung aja present apa mau pas? Gue sih di sekitaran pinggiran sungai sih. Lembah-Nahani itu ya. Itunya mana? Fotonya yang mana? Kita Fotonya setujuan samain dulu. deh. Cari di Maps kayaknya. Lembah. Oh iya. Mending cari Google Maps aja biar lebih real. Nah ini. Nahani. Nahani. Tapi apanya beda gitu. Tapi it's okay lah. Di Google pasti tetap ini kok. Ada banyak, mau yang mana? Nih, yang mana? Tujuan dulu. Mau Google Map langsung yang live gitu apa Ada yang banyak. gambar aja? Map deh, map. Oke guys, kita mau lanjutin ATI dulu ya kalau gitu ya. Kita masuk ke sesi ATI, Astral Traveling Investigation. Oke guys, langsung aja kita masuk ke Astral Traveling Investigation. Siapa? Kita mau ke present apa past nih? Apa present? dulu. Present dulu ya. Sesuai dengan yang ada di gambar ini guys ya. Siapa tahu ketemu sesuatu. Oke. Siap guys? Pegangan tangan. Elin gak mau pegang tangan aku. Emang Kak Bo bisa ikut? Gak apa-apa, yang penting pegang tangan kamu aja. Gak begitu, nanti ke distract, isinya sampah semua otaknya. Gak gitu dong. Oi, tadi udah capek-capek kebersihin, sekarang ke distract lagi, oi. Jess. Bersih Jess. Bersih. Enggak. Gak bisa bersih. Belum. Gue tahu, belum. Dikit lagi. Lagi. Air. Mikirin air putih. Oke. Mak gua. Adit bilang mikirin air yang warnanya putih. Itu di luar barusan ada penjual kayak minyak. Karena minyak juga unsurnya air sih. Mikir apa? Kayaknya Kak Adam susah. Ini gara-gara apa nih? Gua lagi, gue diem. Kak Adam aku bisa. Kak Adam akan terkutuk. Bersihkan. Apa ini? Enggak apa-apa. Main kutuk-kutuk aja nih. Lembahan ini ya. Nah, nih. Bahana ini. Mikir apa sih? Gak ada ini Tuhan, aja. dengan kuasa ya Tuhan, jauhkanlah kami dari semua manipulasi iblis terkutuk, jin terkutuk, dan semua energi jahat. Ya Tuhanku, lindungilah kami. Amin. Berangkat ya. Iya. Tolonglah hamba. Amin. Udah sampai. Oke. Tempatnya dingin ya. Dingin. Agak berkabut. Terus tadi gue nabrak burung lagi pas dah buak gitu. Nembus gak? Agak berkabut sih. Dingin soalnya. Berkabut, bener berkabut. Wait, ini di mana? Kenapa aku di atas tebing? Kok emang dingin banget ya Mas Iwan? Iya dingin. Dan ada burung, I mean literally kayaknya binatang-binatang burung berterbangan sih. Dingin nih. Iya dingin. Tolongin gue bawa jaket. Enggak gitu juga bang. Emang terasa dingin bener bang? Dingin bener dingin. Gue gak ngerti ini suges apa tapi kayak beneran dingin. Elin dingin. Dingin. Ini aku di atas Anginnya tebing nusuk ke lagi. muka ya? Nggak gitu. Agak nusuk ke muka, angin-angin. Astralnya banyak sih di sini. Lebih ke astralnya apa? Peri-peri gitu. Astral penjak mungkin ya yang punya daerah kekuasaan Teritorial sini, ya. Teritorial sini kayak. Kalian di mana? Lu di mana, Lin? Di atas tebing. Sebelahnya pohon-pohon. Nah, gue sampai tanah sekarang nih. Iya, aku udah di tanah Gue juga. di tanah sih. Di tanah. Lu nyasar mulu sih ay. Ya mana aku tahu dikirimnya ke situ. Oke. Gue balik ke sini. Kita bener-bener tepat pinggir sungai kan ya, Dam? Iya betul, pinggir Iya. sungai. Oh betul. iya, aku lihat kalian.
Oke, gua lu di sini. Oke, sini. Ai. Oh, kabutnya nggak sampai bawah, guys. Kabutnya cuma kayak di Betul. ketinggian dikit. Di atas. Iya. Tadi aku di situ. Iya, di Di atas. Biasanya gua atas. serahin. Nah, itu Aileen. Sini. Ayo, Lin. aku udah jalan, aku udah Biasanya jalan. gua serahin kalian. Ini agak batu-batu ya. Kayak jalannya. kayak tebing sih. Iya. Betul. Nah, kita mau kemana? Airnya jernih banget ya guys. Airnya dingin. Gue nggak nemuin seseorang pun atau apa di sini. Sama. Pohon aja nggak lihat gue. Sejauh yang kita ya, Tebing bebatuan sih. nama. Tebing doang. Berapa astral doang sih. Tadi gue denger suara. Mau apa kalian kesini? Itu dari mana tuh? Bentar, ada yang nyapa Actually itu kita. asal yang di sebelah kanan yang tebing atas itu kok dia ini ya kayak ngegosipin kita ya. Mau apa kalian di sini? Ini astral hebat juga nih. Iya, ngeliatin kita dan Dari arah kanan sih. Badan gua panas cuy. Bentar. Tadi udah minum obat kan? Enggak, ini panas karena gesekan energi sama astral. Oke. Berasa. Airnya enak ya. Adem atau Ada astral yang Air bilang dingin, kalau kalian dingin udah banget. nggak ada kepentingan di sini, pergi aja. Wah, yang kayak gini-gini nih Dam. He's all yours. Tapi gua nggak tahu suaranya dari mana. I'm not sure itu jin atau apa ya. Baru juga nyampe. Iya. Kita masih di sini kan? Gimana ya? Gue bingung nih di sini. Kita kayak masih malah ngedeprok gitu di sini kayak. Jis, coba Jis. Lu kondisiin Jis ke Willy. Tapi dia asalnya kayaknya agak pengecut yang ini. Soalnya Kakak dia nggak tahu dia dari mana. Iya kan? Suaranya doang. Betul, dia nggak ada wujudnya soalnya. Bentuknya kok Bukan nggak ada samar-samar kayak Height. kecil ya. Kecil. Ini jin kali kayaknya deh. Jin yang bentuknya kayak goblin sih. tapi Kayaknya nggak usah di itu deh. Kayak kita lanjut aja nggak sih? nggak Nggak usah ya dibahas. dia hilang. Dia Udah. kayak mundur. Set, udah hilang. biarin aja. Astralnya gone. Dam, nggak ada yang penting di sini Dam. Kita nggak tahu mau ngapain di sini. Cuma airnya jernih, Gue juga Ya. bingung. bebatuan. Makanya gue serahin ke kalian nih. Atau mau masuk memori. Ntar dulu. Kita belum. Bingung sih. Panas banget. Kita cari sosok Ini gesekan Wahila aja energi gimana? terus nih. Kalau masih prison ya, di prison itu. Wahila. Terus Yang ini si prison Mutant sih itu. yang kita datengin. Iya. Iya, ini prison. Agak susah sih Bang ya. Iya. Cari tanya sama sosok penguasa di sana gitu. Coba gua kacauin gen apa frekuensi tanah. Jangan di sini. Willy, kata Keris. Oke. Apa kita Di situ banyak emasnya gak sih, Bang? Emang bener? Belum, bukan di sini tempatnya. apa kita ke emasnya dulu Mas? Ya gua nggak tahu di mana. Tambang Dam. emasnya di mana? Itu di tengah ada Mas Adam. Kita nggak. Kamu mau masuk ke airnya gak? Bersih, Bob. Kita masuk memori aja kali ya. Gimana, Sebentar. Mas? Jesselyn gak coba kontak yang si arwahnya William itu tuh. Katanya mau ntar. Tarik aja. Mau Oh. ntar apa gimana? Ketimbang keburu Iya, kepas sebelum pernah kepas ada lah. terjadi Kenapa? murder di sini. Maksudnya gue tadi visualisasi kayak tiba-tiba ada pedang gitu, terus gue tancepin di tanah, ngetes tanah kan, langsung kelihatan. Jadi kayaknya memang pernah terjadi penghilangan nyawa di sini. Tapi nggak tahu daerah mana ya. Yang jelas daerah diameter sini. Kayaknya pernah ada yang hanyut ya di sungai ya. Cewek ya. Oke, Dam Ada mau cewek. kemana? Ke memori kayaknya. Iya, Apa? Emas atau apa nih? Gue bingung nih. Gini deh, gue coba berdoa aja lah ya. Ya Siapa udahlah tahu ya. ke bawah ke tempat apa ya? Tempat pertambangan emas itu kali. Iya. Waduh. Ya udah. Kita mau nyari emas. Tapi mungkin gue pulang minggu depan kayaknya bisa itu ya. Soalnya ngumpulin emas dulu kan. Gak tau bisa atau gak tau nih. Coba ya. Itu yang kuasa menunjukkan kebenaran bahwa kami adalah tempat pertambangan. Legend bilang sih butuh bantuan nggak? Tapi kalian siap lihat yang sadis nggak? Berarti kita ke memori apa gimana? Jess, maksud aja. Memori sepertinya. Mungkin Dia nanya mau ke prison, maksudnya mau ke yang saat Memori. sekarang atau memori? harus memori. Gimana ya? Dia Kalau- bilang kalian siap lihat yang sadis nggak? Kata Legend. Boleh, kalau enggak lu diarahin enggak apa-apa. Legion, lead the way. Pimpin jalan Legion. Atas nama Tuhan. Aku akan muncul dari atas ya, kata dia gitu. Kasih tahu ya kalau udah kami mau dibawa. Aku bentuknya nanti akan seperti cahaya ungu. Pokoknya di langit. Oke. BTS turun tuh. Kabu. Yuk sini ikutan yuk kabu.
Legion udah megang kakak sih. Hmm. Tinggal kalian bertiga. Oke. Gimana? Udah Udah. pegang. Udah. Bentar. Lin. Kalian di mana? Lagi Aileen. Bentar. Oh di situ. Lu di belakang ya? Iya, aku belakangnya Kak Adam. Ya udah. Kakak Udah, kayaknya aku mimpi. pegang ya. Hmm. Aku udah pegang. Kak Adam Jangan sih. dilempar ya Legion kali ini. Awas aja kalau dilempar. Kakak yang ngasih sinyal boleh nggak? Boleh. Kenapa Kak Adam? Jangan dilempar, dijatuhin aja boleh. Iya, Ya, sama dijatuhin aja aja. sih. Ya, Sama maksudnya aja jatuhin sih. dengan pelan. Kalian manusia bawel sekali sih katanya. Ayo, Oke. Legend. Ayo katanya gitu. Oke, atas nama Tuhan. Legion, go now. Sekarang. Dingin banget ya di tempat ya. Belum. Kita belum di tempat tujuan, belum. Belum. Masih terus. Baru nih. Kok gelap banget? Rame ya. Tapi aku dengar suara orang sayup-sayup. Ini Memori nih maksudnya. ini Memori. goa ya? Memori ini. Kita masuk memori. Ini Udah goa. masuk kita. Kayak ada orang goa. ngobrol gitu ya. Ini Betul, goa, ada orang ini ngobrol. goa, Dengar ini gak suaranya? bukan lembah ini. Oh, gitu kayak. Iya kayak gitu. Ini perasaan gue tuh ini kayak tambangnya kayak agak goa gitu sih guys. Goa, iya goa. Goa ya bener ya. Goa. Orang-orang kan ada orang. Bahasa Kanada apa bahasa si orang sukunya itu? Tapi jujur ya, Itu di ujung Kenapa, sana Kak Adam? kenapa ada makhluk aneh? Ini gue udah bingung ngeliat apa nih. Jujur kenapa Kak Adam? udaranya enak banget sih. Kirain gue penting. Oksigennya, kayaknya benar-benar oksigen zaman dulu ya. Bagus banget sih. Ini apa yang aku lihat doang, tapi Mahal. mereka topless lah ya. Iya memang mereka topless, bener. Topless. Iya. Aileen suka. Guys, Actually ototnya boleh juga ya Rin ya. Ya, Kan lu suka yang otot-otot. Ya tapi perutnya buncit sih. sadar. Oke. Ini bukan genjutsu tapi sadar. Udaranya tuh nggak bener sebenarnya. Kata Legion, aku beri kalian waktu untuk melihat-lihat. Oh, Itu makhluk yang lu lihat apa bro? I don't know yet. Karena mereka yang lain nggak lihat. Goldnya ada nih. Ini kok tempat kayak punya sihir ya? Gold itu bukan mereka pakai untuk kepentingan pribadi semata, Willy. Tetapi gold itu untuk mereka jaga, kata Legion. Maksudnya? Emas-emasan itu. Jadi bayangkan ketika orang luar datang ke area yang diyakini punya mereka, lalu mengobrak-ngabrik emas yang mereka jaga. Seperti apa perasaannya? Bentar, gue dari tadi penglihatannya agak kacau. Ada yang ngeliat orang dicekek lah, digantung lah. Bentar. Aku sudah bilang, Willy, Netflix. kalian siap atau tidak melihat hal yang sadis? Oke, gue dulu ya Bu ya. Kenapa, Kak Adam? Gue mau ngomong ya. Gue ngelihat pemandangannya nih manusia kayak tersirap gitu loh matanya oleh berkilauan yang gue yakin tuh emas ya. Gue percaya itu emas. Terus seakan-akan orangnya, manusianya jadi bodoh. Ada apa marah bahaya atau apa bodoh amat. Jadi gue bilang itu ini tempat kayak punya sirap, kayak punya sihir gitu loh. Gue nggak ngerti, gue nggak pernah lihat. Ya, hal tahu Ada seperti itu satu lah iblis, manusia. Willy, Pantes. yang mereka yakini adalah dewa, sebenarnya bukan. Lalu? Sudah, kalian lihat-lihat saja Oke. dahulu katanya gitu. Oke. Gimana bang? Lu lihat apa bang? Dia cuma liatin ini doang sih, orang sekitar sini doang, belum ada yang aneh sih. Gak ada kejadian-kejadian yang kejam gitu atau apa? Suku-sukunya? Belum. Kamu ngeliat apa? Ini feeling gue kita masuk memori tapi kita digenjutsuin nama iblis memorinya deh. Gue ngerasa ini nggak normal nih. Mereka iblisnya kayaknya nggak mau ketahuan memorinya. Mau aku korek lebih dalam lagi tidak? Kata Legion. Silakan. Gak berubah lu, tetap di goa lu. Memang tetap sama, Willy. Oke. Silakan gali lagi Legend. Kalian mau dibawa kemana? Wahila lah. Coba pengen tahu sih sosok si Wahila itu bener apa enggak? Dia itu sebenarnya mutant atau emang dia astral atau apa ya? Atau enggak ya sosok si suku yang nyulik-nyulik itulah. Gitu Jen. Coba gue mau nanya deh Dam, kenapa gue ngeliat ada cewek ya di dalam goa itu? Padahal kan harusnya kan cuma 2 cowok itu ya. Kok ada cewek sih? Makanya gue curiga ini genjutsu atau emang rame orangnya Kamu atau... sendirian, Willy. Gue di luar sih. Gua Iya, masuk. aku juga di luar. Aku di luar. Oh, gue udah masuk ke guanya. Iya.
Lu parah sih Mas, lu enggak ngajak-ngajak gua. Lah gue pikir lu tadi bilang goa. Gue Kita pikir di luar ya soalnya. Masih di Kita luar. di luar Iya. gua. Betul. Di dalam gua ada Nah, fans MU. gue ngeliat lu di kiri gue ya, Dam. Iya, gua lihat gua. Wah jangan masuk deh, guys. Jangan Ini masuk gua ke. rasa bukan manusia sih ini. Apa bukan tempatnya manusia? Enggak, juga wanita yang dilihat maksudnya kan bukan manusia. Demon. Iya. Kalau memang beneran, berarti dimensnya kacau loh. Mau wujud jadi fisikal kacau juga sih. Bukan sih. Ini Kok Legend bilang gua ini tempat pemujaan ya? gini ya Boy ya, kalau gua kan tadi kan nggak sengaja udah di gua boleh deskripsiin nggak? Di situ tuh seakan-akan kayak orang tersirap dengan wah emas berkilauan, terus kayak si cowok itu ngeliat ada cewek yang kayak lemah gemayu gemulai gitu siap menawarkan dirinya, sampai gue pikir gue nih ngeliat apa gitu, nggak masuk akal. Terus akhirnya gue keluar dari gue nggak mau di situ lagi. Itu kayaknya gue itu punya sihir deh, punya sihir yang bukan mencelakakan tapi sirap, kind of like gimana ya? Episode kita waktu ke Mesir punya sirap tenaganya. Sirup. Ah benar Willy kata si Legend. Sirupnya sirup marjan bukan. Kan gue tahu tuh dia ngomong gitu. Campolai boy. Dam, lu belum masuk kan? Lu masih di luar kan? Udah, gue udah masuk, gue deket lu. Gue masih liatin si Cewek. cewek itu kayaknya apa ya? Dia Apa sih itu manusia atau apa sih? Kayak nggak boleh masuk ke dalam lagi gitu. Dia bukan manusia sih. Gue bingung loh, gue ngeliat apa Dia loh. bukan manusia. Terus terang. Soalnya harusnya kan kita ke memori, tapi kok ada unsur gaib ya? Ada. Gue bahkan gak ngeliat Duncan yang mana, Duncan si Frankie yang mana, William yang mana. Gue Nggak, gak tahu nggak. yang mana yang mana. Nggak tahu. Gue cuma ngeliat goa. Goa itu ada banyak emas berkelimpahan, tapi kesannya kayak sebuah tempat sihir yang membuat orang nggak mau keluar dari situ. Itu gua multifungsi Willy. Gimana maksudnya Legend? Emas itu memang ada di sana. Tetapi di sana juga menjadi tempat percayaan mereka. Tempat ibadah ya. Iya. Tempat mereka menyembah sesuatu yang bahkan mereka tidak tahu sebenarnya. Oke. Dari sukunya kalau kayak gitu, Nggak kelihatan. jadi Belum kelihatan. cuma ada sosok cewek doang tuh. Enggak, aku sih tadi udah ngeliat suku, tapi sukunya di luar tadi itu loh yang pada ngobrol. Di luar. Agak dead end nih di sini nih. Jadi kita coba cari sosok Wahila aja atau enggak kita panggil si arwahnya si itu aja gimana? Si William. Terserah gimana Dam. Kayak William, si Jess manggil William. Ya Jess, coba Jess ceritain Jess. Aku tapi harus keluar dari sini boleh Tapi lo ya? ngerasa Dam ya, kita kayak dead end gitu, Iya, nggak tahu mau iya, nyari iya. apa di sini. Nggak ada info yang signifikan. Legend, kamu bilang tadi tempat yang sadis. Yang sadis tuh maksudnya bagaimana? Orang-orang yang di dalam gua itu mati, Jess. Hah? Tadi yang kakak ngeliat dicekek itu lehernya ditembus ditusuk itu di dalam goa itu. Karena bener sih sesuai dengan ceritanya juga ya. Jadi itu mereka tuh dalam perjalanan itu tuh di kanan kirinya itu kayak ada goa-goa juga. Oh, memang. bener? Iya. OMG. Nah di dalam goa itu gini loh, ada vision Jess, orang manusia mati dengan tertutup leher tapi ngerasa kayak wah gue dapat emas gitu, kayak jadi goblok. Jadi itu yang tadi, maksudnya yang pas aku sama Kak Adam sama Aileen di luar, Kawil ngelihat vision-vision itu. Itu. Oh my god. Sampai kakak pikir nih memori apa gitu. Ada yang bentuk kayak sejenis musuhnya Resident Evil, iblis merayap, tapi apa ya dia bisa membunuh? I'm not sure. Tapi visionnya adalah sebuah tangan kuku panjang kayak nusuk gitu loh. Physically. I'm not sure, kayaknya iya deh. Atau atau enggak physically tapi kayak batas antara kita sadar dan nggak sadar, terus kayak gue nggak ngerti. Baru kali ini gue Itulah nggak cara main ngerti. iblis, Willy. Gue nggak ngerti Bow. Kata Legend. Baru kali ini gue. Di mata manusia normal, manusia yang tidak terkonek oleh iblis tersebut, manusia akan melihatnya tidak ada apa-apa. Tetapi ketika manusia tersebut yang dijadikan targetnya, manusia tersebut akan melihatnya. Atau manusia yang mempunyai mata ketiga, yaitu indera keenam. Tapi manusia tersebut sudah tersirap Legend oleh Memang, dan dia akan emas, melihat. dan itu ya udah mati punya sih itu sih. Oke. Berarti ya itu yang sadis tadi. Apa kalian mau aku tunjukkan apa yang terjadi dengan para korban? Gimana Dam? Silakan. OTW aja.
Boleh Legion. Bingung di sini. Gue pengen tau pelakunya sih. Pelakunya sih itu Pelakunya suku. adalah mereka. Iya, sukunya tuh kayak gimana Oke, bentuknya? Legion bilang gini, Kejadiannya. ayo kamu juga doa pada Tuhan. Oke. Kayaknya yang lead kak. Coba deh. Gua lead ya. Ah, ah. Ya Tuhan, atas kuasa-Mu dan juga bantuan Legion, tunjukkan kebenaran, Ya. biarkanlah ditunjukkan pada pemandangan berikutnya. Berdoalah Willy, karena aku tidak tahu apakah ini boleh diperlihatkan atau tidak, kata Legion. Tuhan yang Maha Kuasa, atas kuasa-Mu, kami mohon izin untuk melihat apa yang boleh dilihat dalam konteks apa yang terjadi dengan para korban melalui Legion, anak-Mu. Dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, kami berserah. Amin. Go Legion, now. Bring us. Hah? Kok? Ini kayaknya gila diterjunin dari tebing, Legion. Kelihatannya memang ada sebuah agenda besar yang mungkin ada pihak yang gak suka sama manusia, pengen manusia tuh lenyap gitu loh. Legion, aku melihat sebuah piramid kecil hitam, itu tempatnya ya. Ini ya Bu, pertama kalinya gue TI, badan gue panas banget. Approximately like very close to you there is a demon, so ignore them please. Just focus to us.